warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Asteria dengan NIM B2406369 kelas C, mahasiswa S1 Kebidanan Lanjutan Universitas Mega Buana Kota Palopo. Di sini saya akan membuat video tentang konseling pranikah dan prakonsepsi sebagai tugas dari mata kuliah Askep Pranikah dan Prakonsepsi oleh dosen pengampu Ibu Ayu Irawati SST MKEP. Ada tujuan apa datang ke sini? Saya Istitasari Bidan. Maksud kedatangan saya di sini, saya ingin konsultasi terkait hal-hal apa saja yang harus diketahui sebelum menikah dan persiapan untuk hamil. Karena rencana 2 bulan lagi saya akan melangsungkan pernikahan. Masya Allah, selamat ya Ibu atas rencana pernikahannya. Semoga dilancarkan segala urusan menuju hari H. Bagus sekali Ibu. Memang sebelum melangsungkan pernikahan, calon pengantin harus mendapatkan konseling mengenai persiapan pernikahan dan kehamilan. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan atau konseling terkait hal tersebut. Konseling pranikah dan prakonsepsi sendiri bertujuan untuk mempersiapkan pasangan calon pengantin untuk kehidupan pernikahan sekaligus rencana memiliki keturunan. Nah, yang pertama itu ada pranikah. Pranikah itu artinya sebelum menikah Ibu. Kesiapan mental dan emosional, kemudian pemahaman tentang arti dan komitmen pernikahan, manajemen ekspektasi dalam hubungan, kemudian cara menghadapi dan mengelola konflik rumah tangga. Nah, yang kedua itu ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif sendiri itu adalah teknik berkomunikasi yang sehat, menghindari pola komunikatif deskriptif, kemudian membentuk budaya keterbukaan dan saling mendukung. Kemudian ada peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Nah, pembagian tugas antara suami dan istri itu sangat penting Ibu. Kemudian diskusikan tentang pembagian keputusan bersama. Selanjutnya ada keuangan rumah tangga. Ini sangat penting Ibu, karena penyusunan anggaran keluarga itu harus didiskusikan dengan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang bisa diselesaikan jika ada kendalanya. Kemudian kesehatan fisik dan psikologis. Pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah, kesehatan mental sebagai bagian dari kesiapan pernikahan. Kemudian pencegahan penyakit menular seksual atau PMS. Kemudian selanjutnya itu Ibu ada hubungan dengan keluarga besar. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Kita harus tahu cara menghadapi campur tangan keluarga besar, kemudian menghormati perbedaan budaya atau tradisi keluarga masing-masing. Kemudian ada nilai agama dan pendidikan anak. Kemudian ada perencanaan masa depan. Perencanaan masa depan sendiri itu di sini maksudnya rencana tempat tinggal, karir dan pendidikan pasangan sebagai strategi menghadapi tantangan besar dalam kehidupan pernikahan. Nah, kemudian tentang prakonsepsi sendiri. Prakonsepsi sendiri itu artinya persiapan sebelum kehamilan Ibu. Yang perlu dilakukan itu adalah pemeriksaan kesehatan prakonsepsi. Nah, pemeriksaan prakonsepsi di sini terdiri dari pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi calon ayah dan ibu. Biasanya itu Ibu kita ambil darah, kemudian genetika, penyakit menular dan lain-lain. Kemudian vaksinasi yang diperlukan itu seperti vaksinasi rubella, hepatitis B dan lain-lain. Kemudian konsultasi untuk pasangan dengan riwayat penyakit kronis atau kelainan genetik. Ini berlaku jika pasangan ibu atau ibu sendiri punya keturunan atau riwayat penyakit kronis. Kemudian perencanaan kehamilan, menentukan waktu yang tepat untuk hamil. Nah, di sini Ibu bisa menentukan waktu kapan Ibu bisa hamil. Nah, yang selanjutnya itu pemahaman tentang siklus menstruasi dan masa subur. Kemudian pemakaian alat kontrasepsi sementara jika ingin menunda kehamilan. Itu pun kalau Ibu mau ya. Kemudian nutrisi dan gaya hidup sehat. Asupan nutrisi yang mendukung kesuburan itu biasanya ada asam folat, zat besi dan lain-lain. Kemudian penghentian kebiasaan buruk seperti merokok apabila suami ibu merokok. Kemudian konsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang. Olahraga dan manajemen stres untuk meningkatkan peluang kehamilan itu juga penting Ibu. Kemudian selanjutnya ada kesehatan reproduksi. Informasi tentang kondisi medis yang mempengaruhi kesuburan, kemudian pemeriksaan hormon,
kesehatan rahim, sperma, dan organ reproduksi lainnya. Penyakit yang dapat mempengaruhi kehamilan seperti PCOS atau endometriosis. Kemudian selanjutnya itu resiko kehamilan dan keturunan. Ini biasanya diidentifikasi resiko genetik atau penyakit bawaan. Kemudian ada penyuluhan tentang kelainan kromosom, misalnya Down syndrome. Kemudian pentingnya konseling genetik untuk pasangan tertentu. Adapun selanjutnya itu yaitu persiapan psikologis untuk menjadi orang tua. Nah, ini juga sangat penting Ibu, karena sebelum kita memiliki anak, persiapan mental kita itu harus kuat dulu, harus siap dulu. Nah, caranya itu mengatasi kekhawatiran terkait kehamilan dan parenting. Kemudian diskusi tentang pola pengasuhan anak yang ideal. Kemudian penyesuaian mental untuk menghadapi perubahan peran dalam keluarga. Kemudian yang selanjutnya itu pendidikan seksual dan reproduksi. Nah, pemahaman tentang hubungan seksual yang sehat itu perlu. Kenapa? Diskusi tentang kebutuhan emosional dan fisik pasangan dalam hubungan seksual itu harus dilakukan juga Ibu, tentang pengelolaan masalah kesuburan jika diperlukan. Kemudian adapun tujuan utama dari konseling pranikah atau dan prakonsepsi sendiri adalah mempersiapkan pasangan secara fisik, mental, emosional, dan spiritual untuk pernikahan dan menjadi orang tua. Kemudian meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Kemudian membantu pasangan memahami tanggung jawab besar yang akan dihadapi baik sebagai suami istri maupun calon orang tua. Begitu Ibu. Bagaimana Ibu tentang konseling yang saya berikan? Apakah ada yang ditanyakan atau kurang dipahami? Saya rasa cukup Ibu, terima kasih atas konselingnya. Oh iya Ibu, terima kasih banyak. Kalau begitu saya pamit pulang Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Ibu. Sehat-sehat Ibu. Iya, Ibu.